Surat edaran tersebut menyatakan bahwa Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU sejak terhitung mulai 26 November 2025 pukul 004 WIB. Sebagai Ketua Umum mandataris tidak mungkin saya diberhentikan kecuali melalui muktamar. Jadi nggak ada artinya yang begini. Lebih baik kita hentikan saja, mari kembali bekerja bersama. Apapun masalahnya kita selesaikan. Kalau ada sisa masalah, mari kita tuntaskan di dalam muktamar. Memberhentikan saya itu adalah proses yang inkonstitusional, tidak bisa diterima karena Suriah tidak punya wewenang untuk itu. Sebagai mandataris, ketua umum hanya bisa diberhentikan melalui muktamar. Itu yang sangat mendasar. Dan kemudian bahwa pembicaraan yang membahas saya di dalam rapat itu juga sama sekali tidak bisa diterima karena saya dilarang hadir untuk memberikan klarifikasi. Apalah namanya, entah elit NU atau apa, berhentilah memberikan informasi-informasi yang menyesatkan. Informasi-informasi yang membelah. Saya pikir ini orang gak waras sih. Gus Yahya dicopot dari Ketum PBNU. Tak bisa lagi pakai fasilitas dan atribut jabatan. Suriah PBNU mencopot Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU pada Rabu tanggal 26 November 2025. Pencopotan Gus Yahya diputuskan lewat surat nomor 4782-Pb.02-A-010-99-11-2025. Surat tersebut diteken oleh Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mufakir pada Selasa tanggal 25 November 2025. Pemberhentian Yahya menindaklanjuti hasil keputusan rapat harian Suriah PBNU pada 20 November 2025 di Jakarta. Lewat surat itu, Suriah PBNU melarang Gus Yahya untuk menggunakan hak, atribut dan fasilitasnya sebagai Ketua Umum PBNU. Gus Yahya juga dilarang mengambil keputusan atas nama PBNU mulai hari ini. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas, dan atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU maupun bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Tulis surat tersebut yang dikonfirmasi ke jajaran Suriah PBNU. Saat dikonfirmasi, Katib PBNU Ahmad Tajul Mufakir membenarkan surat tersebut. Iya, ada surat pemecatan, kata dia. Selama kekosongan jabatan Ketua Umum PBNU, kepemimpinan organisasi terbesar itu sepenuhnya berada di tangan Rais Aam selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Suriah NU juga menyerukan untuk segera menggelar rapat pleno. Hal itu ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam pasal 7 ayat 4 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 10 tahun 2025 tentang rapat, pasal 8 huruf A dan B Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 13 tahun 2025 tentang pemberhentian fungsionaris, pergantian antar waktu dan pelimpahan fungsi jabatan, serta Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 01/10/2023 tentang pedoman pemberhentian pengurus, pergantian pengurus antar waktu, dan pelimpahan fungsi jabatan pada Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Poin surat pencopotan Gus Yahya. Dalam surat tersebut dijelaskan
Yahya Khalil Stakuf telah menerima dan membaca surat hasil keputusan rapat harian Suriah PBNU dengan lampiran risalah rapat harian Sunnah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ada butir 2 di atas, maka Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Demikian bunyi suratnya. Pada poin berikutnya, Gus Yahya telah menerima dan membaca surat nomor 479-A102-A199-99-11-2025 tertanggal 1 Jumadil Akhiroh 1447 Hijriah atau 22 November 2025 perihal penyampaian hasil keputusan rapat harian Suriah PBNU pada 23 November 2025 pukul 00.45 WIB melalui sistem digdaya persuratan. Dengan begitu, diktum kelima kesimpulan keputusan rapat harian Suriah sebagaimana dimaksud dinyatakan telah terpenuhi untuk memberhentikan Gus Yahya. Gus Yahya kumpulkan pengurus wilayah usai dipecat sebagai ketum. Tegaskan surat pencopotan Suriah PBNU tidak sah. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengadakan pertemuan dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia di Gedung PBNU Jakarta Pusat tanggal 26 November 2025. Berdasarkan pantauan, pada pukul 16.32 WIB, pertemuan itu membahas persiapan peringatan hari lahir ke-103 NU. Nampak Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya turut hadir. Terlihat dia mengenakan baju koko warna putih berlengan panjang dan mengenakan peci berwarna putih. Dia duduk di tengah-tengah para perwakilan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia. Sementara itu, di bagian luar gedung PBNU dijaga sejumlah anggota Barisan Ansor Serbaguna atau Banser. Suriah pecat Gus Yahya. Suriah PBNU sebelumnya memecat Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai hari ini, Rabu tanggal 26 November 2025. Pemecatan Gus Yahya itu tertuang dalam surat bernomor 4785-PP.02-A-2-00-99-11-2025. Adapun surat tersebut langsung ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Khatib PBNU Ahmad Tajul Mufakir pada Selasa tanggal 25 November 2025. Saat dikonfirmasi, Khatib PBNU Ahmad Tajul Mufakir membenarkan surat tersebut. Iya, ada surat pemecatan, kata dia. Dalam surat tersebut dijelaskan, Yahya Khalil Stakuf telah menerima dan membaca surat hasil keputusan rapat harian Suriah PBNU dengan lampiran risalah rapat harian Sunnah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ada butir 2 di atas, maka Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Demikian bunyi suratnya. Bahwa berdasarkan butir 3 di atas, maka Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas dan atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU maupun bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Demikian lanjut surat tersebut.
Keputusan Suriah tidak sah menanggapi keputusan pengurus Suriah. Gus Yahya menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk memberhentikannya sebagai ketum PBNU. Ini soal dokumen berjudul surat edaran yang diedarkan kemana-mana. Yang pertama, bahwa surat itu adalah surat yang tidak sah karena seperti bisa dilihat, masih ada watermark dengan tulisan draft, maka itu berarti tidak sah. Dan kalau di-scan tanda tangan di situ, itu akan muncul keterangan bahwa tanda tangan tidak sah, kata Gus Yahya. Gus Yahya menjelaskan ketidaksahan dokumen itu bukan hanya karena formatnya, tetapi juga karena surat tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan administratif yang telah ditetapkan PBNU. Surat edaran itu tidak ditandatangani oleh 4 orang dari unsur Suriah dan Tanfidiyah. Ucap dia, menurut dia, syarat 4 tanda tangan tersebut merupakan ketentuan baku dalam sistem organisasi. Gus Yahya menyebut, karena tidak memenuhi persyaratan administratif, surat yang belakangan beredar gagal diverifikasi dalam sistem digital PBNU. Walaupun draft sudah dibuat tapi tidak bisa mendapatkan stempel digital, dan apabila dicek di link di bawah surat itu akan diketahui bahwa nomor surat yang dicantumkan di situ juga tidak dikenal. Jelas Gus Yahya. Dia menegaskan kembali bahwa dokumen tersebut tidak mungkin digunakan sebagai surat resmi organisasi. Lebih lanjut, Gus Yahya mengkritik cara dokumen itu disebarkan. Menurutnya, surat yang sah seharusnya otomatis dikirim melalui sistem digital NU, bukan melalui pesan pribadi. Yang diterima oleh banyak teman-teman itu adalah draft yang tidak sah melalui WA. Padahal teman-teman itu kalau pengurus itu akan mendapatkannya dari saluran digital milik NU sendiri, yaitu platform Digdaya atau Digital Data dan Layanan NU, ujar Gus Yahya. Dia menuturkan, rapat harian Suriah juga tidak memiliki otoritas atau wewenang apapun untuk memberhentikan pengurus, apalagi Ketua Umum PBNU. Ketua Umum PBNU, kata dia, hanya bisa diberhentikan melalui muktamar. Rapat harian Suriah itu tidak bisa memberhentikan siapapun, tidak punya wewenang untuk memberhentikan siapapun. Enggak ada wewenang itu. Memberhentikan pengurus lembaga atau fungsionaris yang lain saja enggak bisa, apalagi memberhentikan ketua umum, kata Gus Yahya.